Mizan, wah seneng banget nih ketemu lagi di podcast Buku Anak bersama saya Fauzia Hafida. Seneng banget hari ini kita punya tamu spesial yang pastinya penulis buku anak yang baru saja mengeluarkan buku terbarunya di 2023 ini. Siapa dia? Yaitu Mama Ani dari Denzel Axel. Nah sebelum kita sapa Mama Ani, saya bacakan dulu ya sedikit tentang profil singkatnya. Mama Ani adalah ibu dari dua anak menggemaskan, yaitu Denzel dan Axel, sekaligus konten kreator akun Instagram @denzel.axel. Nah, Mama Ani ini sangat perhatian terhadap topik-topik parenting, sehingga tak heran konten-konten di akun Instagramnya diisi dengan hal-hal yang sering dialami para orang tua. Tahun ini Mama Ani kembali mengeluarkan buku anak berjudul Sibling Without Rivalry. Dan sebelumnya nih Mama Ani telah menerbitkan buku berjudul It's Okay to Cry. Semua anak boleh menangis. Kita sapa ya langsung. Halo Mama Ani. Halo Mbak. Gimana kabarnya? Baik. Boleh sapa dulu pemirsa sahabat Mizan di rumah? Halo, saya Mama Ani. Panggilannya biasa dipanggil Ani Ali ya. Jadi karena Denzel sama Axel sebenarnya yang suka Mama Ani gitu. Okay. Kalau gitu di podcast ini saya panggil Mbak aja kali ya. Boleh. Jangan kalau Mama Ani. Iya betul. Oke, gimana nih kabarnya Mbak? Apakah lagi sibuk peluncuran buku baru atau lagi sibuk apa nih? Iya lumayan ya. Jadi excited banget ya untuk yang buku kedua ini. Jadi ayo kita sama-sama menghebohkan ini biar banyak orang juga yang makin banyak bacanya. Tentu aja, karena memang ini ternyata temanya banyak banget dibahas ya. Iya betul. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail bukunya. Sebelumnya nih Mbak Firiani nih, akun IG Denzel Axel ini kan saat ini sudah punya sampai 110.000 followers ya. Dan itu asalnya kan sebetulnya akun Instagram pribadi ya. Enggak juga sih, karena awalnya emang akun pribadi, jadi untuk yang kayak nyimpen milestone anak-anak aja. Okay. Nah, terus kayak nggak nyangka juga sih sampai 110.000, karena awalnya ya mulai dari cuma 100, 120, dan itu 50-nya tuh teman-teman sendiri bahkan kan. Setengahnya gitu. teman. Iya, setengahnya teman. Gitu. Nah itu gimana sih Mbak awalnya dari yang tadi cuma 50 gitu ya, terus sekarang 110.000 tuh apa sih yang Mbak Firiani lakukan? Awalnya mungkin kayak cuma konsisten kali ya, konsisten terus sama jujur aja, kayak nge-review apapun tuh jujur, karena awal-awal tuh banyak banget kayak cari diapers murah, terus baju anak-anak, itu kan di luar sana tuh kok brand banyak banget, jadi kan kayak bingung nih mau beli yang mana, mau apa yang cocok gitu. Nah jadi tuh lebih kayak ya sepengalaman yang apa yang aku pakai, dan itu dibagiin lebih ke jujur aja sih, sama ya pronya apa, kontranya apa gitu, karena orang kan cari yang bener-bener mereka butuhin juga balik lagi. Pantes gitu. aja makanya ibu-ibu tuh jadi seneng ya ngelihatnya, karena mungkin memang dirasakan sendiri gitu ya. Iya betul. Oke. Nah tadinya nih sibuk-sibuk nge-review tadi baju-baju anak, terus juga apa popok gitu ya. Terus akhirnya kepikiran bikin buku itu tadi yang ini It's Okay to Cry, semua anak boleh menangis. Nah ini kira-kira idenya tuh dari mana sih? Awalnya bikin buku ya? Gitu loh. Jadi tuh ceritanya ada dari post di feeds gitu. Dulu tuh pakai si Caca, desainer aku gitu kan. Judulnya itu emang judulnya itu juga It's Okay to Cry, karena Denzel itu udah mulai masuk di fase umur 3 tahun kalau nggak salah. Dan keluarga papaku tuh terutama keluarga papa lah gitu. Tipe-tipe yang kayak anak cowok tuh nggak boleh nangis, dikit nggak boleh nangis gitu kan. Tegas ya. Gitu ya. Iya. Biasanya kan ya anak kecil lagi merengek apa dikit merengek langsung nggak boleh nangis ya, anak cowok nggak boleh nangis. Gitu. Oh, jadi itu emang benar-benar terjadi ya di keluarga. Dan terus aku ngerasa kayaknya lah nggak apa-apa kali, maksudnya kenapa harus ada embel-embel anak cowok nggak boleh nangis gitu kan. Kayak kalau mungkin anak cewek, sepupu cewek, dia lebih kayak papaku ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nyata banget gitu ya. Kalau anak cowok bilang anak cowok cengeng ya, cowok nggak nangis, dikit nggak nangis gitu. Nah terus itu mulai dari feeds itu, dan terus aku tuh dikontak sama timnya Mizan dulu. Nah dikontak tuh via email gitu kan. Nah terus pas baca emailnya jujur aja aku kira itu spam. Aku kira itu hoax gitu kan. Terus jadi aku anggurin tuh beberapa lama gitu kan. Nah, sampai akhirnya aku bilang ke suamiku. Nah, terus suamiku bilang, "Ya udah reply aja, nggak ada salahnya juga." gitu kan. Ya udah, baru akhirnya aku reply, dan terus ya akhirnya ngomong-ngomong dan akhirnya muncullah bukunya. Jadi memang temanya itu memang tema yang dialami sendiri ya oleh Mbak Firiani dari keluarga Mbak Firiani sendiri gitu ya, bahwa anak cowok tuh kok nggak boleh nangis, dan mungkin orang tua di rumah juga nih pada merasakan nih Mbak Firiani ya, kalau punya anak cowok tuh kayak ih cengeng banget sih gitu. Itu sering banget didengar ya. Nah itu dia, makanya buku It's Okay to Cry ini spesial banget dan banyak orang tua yang suka, dan bahkan juga sudah ikut pameran di luar negeri ya kemarin di Italia
ya. Nah, ini kan di It's Okay to Cry nih, mungkin orang sahabat Mizan juga para orang tua di rumah sudah pada punya. Ini memakai karakternya Mbak Feryani bersama Denzel dan Axel ya. Nah, ini gimana sih respon Denzel Axel pas ngelihat, wah ada di buku nih, ada di dalam buku ada cerita mereka, dan ini kan juga ceritanya yang mereka alami ya di sini betul. Ya. Mereka disebut nggak boleh nangis sama nenek di sebelah gitu ya. Terus ada adegan Mbak Feryani juga nangis, papanya juga nangis gitu kan. Nah, itu gimana sih perasaan atau respons dari Denzel dan Axel? Awal-awalnya pas mereka baca bukunya itu, aduh mukanya tuh priceless banget sih, karena kayak langsung, ih kok dede gitu, itu lucu banget. Bahkan pas bukunya kedua datang tuh juga langsung kayak mukanya mesem-mesem gitu mbak, pokoknya itu lucu banget sih. Terus kayak langsung kan itu dia main stroller dan sepeda gitu kan, dan emang itu yang mereka tuh mainin tiap sore gitu kan. Jadi langsung ini stroller dede nih gitu, dan terus yang kejatuhan cicak gitu itu juga bener-bener ada gitu. Jadi kayak pas mereka baca tuh mereka sambil ketawa-ketawa sendiri gitu. Wah, keren banget ya. Jadi kalau misalnya ternyata nih ya dari cerita sehari-hari ini, cerita sehari-hari anak-anak gitu, ternyata bisa juga nih jadi buku gitu ya Mbak ya. Wah, rame banget nih. Nah, terus tadi nih ya ide menulisnya dari pengalaman pribadi. Nah, terus setelah bukunya sudah jadi, itu pernah nggak sih menerima kayak respon-respon mungkin ya dari followers Mbak Feryani atau mungkin dari teman-teman terkait buku yang It's Okay to Cry pas udah terbit nih? Ada ya responnya, dan menurutku yang paling amazing banget itu yang bagian cicak, karena banyak banget yang nge-highlight cicak. Oh gitu ya? Langsung kayak ingetnya tuh cicak gitu, nggak tahu kenapa sih, mungkin sering kejatuhan kali ya, atau iya sih, atau gimana ya? Gitu ya kejatuhan cicak. Di kamar mandi pasti ada cicak gitu kan, jadi kayak anak-anak tuh kayak bilang, oh ini cicak gitu, terus strollernya jatuh gitu sih. Jadi kayak responnya seneng aja, mereka tuh bisa inget di part-part yang itu gitu. Maksudnya kayak biasanya kan kayak aku pikir tuh satu buku tuh tetap harus ada highlight ya, harus ada icon dan highlight. Jadi di luar Denzel Axel itu sendiri, mereka tetap ingat, oh ada stroller, ada sepeda, ada cicak gitu. Oke, jadi memang kalau buat anak itu memang ternyata ada yang bagian yang diingatnya gitu ya Mbak Feryani. Bahkan bagian cicak aja ternyata buat anak-anak tuh diingat banget gitu ya. Nah, ini jadi kalau misalnya memilih buku anak tuh sebetulnya selain ceritanya ya juga ilustrasinya juga ya, temanya juga ya. Nah, tahun ini nih Mama Ani nih, Mbak Feryani kembali menerbitkan buku terbaru, yaitu Sibling Without Rivalry, yang pastinya ini ceritanya juga berdasarkan Denzel dan Axel ya. Nah, ini kira-kira gimana sih pertama kalinya, ini tentunya kan pasti tentang punya adik ya, ini kan punya adik itu menyenangkan. Nah, gimana sih perasaan Mbak Feryani waktu pertama kali Axel mau lahir nih? Itu bedanya berapa tahun tuh sama Denzel? 2,5 tahun. 2,5 tahun ya, berarti waktu itu Denzel masih balita juga ya. Nah, itu gimana sih perasaan Mbak Feryani nih yang mau punya anak saat itu, anak kedua? Jujur aja waktu itu tuh aku sempet bilang sama suami, aku bilang kayaknya punya anak satu aja apa ya gitu kan. Soalnya kayaknya semua orang sekarang mikir gitu ya, kayaknya pengennya punya satu aja. Soalnya gitu. biaya sekolah mahal banget loh, gitu kan. Terus aku tuh udah di fase dimana udah enak banget. Denzel dibawa kemana-mana udah nggak ribet. Terus aku bawa tuh tas udah praktis banget mbak. Udah nggak usah bawa diaper bag lagi. Iya, dulu kan kayak mau naik gunung kita ya. Iya betul gitu banget. Kan. Nah sekarang tuh udah enak banget gitu kan. Jadi kayak aku mikir udahlah apa satu aja ya gitu kan. Nah tapi suami bilang enggak lah satu lagi aja deh, kan emang kita tadinya mau 3 bahkan. Karena aku bertiga, suami juga bertiga gitu. Dia bilang at least satu lagi lah, dia bilang gitu. Jadi biar Denzel ada temennya. Dia awalnya bilang gitu kan. Nah terus aku masih ngeyel tuh, dia bilang kan ada sepupu lah, ada teman-teman ini gitu-gitu. Tapi ya udahlah, suami mau. Jadi akhirnya ya udah kita plan, lahirlah si Axel. Nah tapi sebelum itu aku ada ngobrol sih sama temenku gitu kan. Aku nggak bakal lupa nih, dia bilang gini kayak ketika soalnya tuh dulu aku sempat mikir nanti kalau misalnya punya, kan udah sayang banget nih mbak anak pertama. Betul gitu lah, kan. udah ini banget ya, udah keurus banget gitu ya. Terus jadi kayak mikir ntar bisa sayang nggak ya sama dedeknya gitu. Nah terus temanku tuh bilang gini, aku nggak bakal lupa, dia bilang katanya gini, ketika kamu punya anak lagi, punya saudara gitu kan, blessing itu tuh bukan cuma untuk orang tuanya, tapi blessing itu juga untuk saudaranya sendiri. Dia bilang gitu, dan itu nancep banget sih. Maksudku kayak selama ini aku pikir tuh kayak cuma aku doang nih yang bakal terberkati kalau punya anak lagi, tapi ternyata enggak, ternyata saudaranya pun bisa terberkati gitu. Dan itu terbukti ketika si Axel lahir. Denzel tuh juga kayak sekarang walaupun ya tiap hari ada berantemnya gitu kan, tapi tetap aja maksudnya ya seneng sih ngeliat mereka bisa main bareng gitu-gitu. Nah berarti memang mungkin ini juga yang dirasakan oleh para orang tua ya. Apalagi misalnya nih kayak saya anaknya baru 1, iya sih juga kebayang, kayaknya udah sayang banget nih sama ini, kayaknya maksudnya kayak apakah kita bisa gitu, tapi ternyata bisa ya. Dan Mbak Feryani membagikan tips-tips di sini dengan cerita yang tadi itu, kehidupan sehari-hari, cara gimana sih caranya supaya ya
kakak itu melihat adik bukan sebagai salah satu ancaman atau saingan gitu ya. Di sini ada nih itunya. Apa sih tips-tipsnya? Jadi bisa dibaca. Yang paling menarik sih adalah one on one time ya. Mbak Firda di sini menunjukkan, dan itu apakah memang sering dilakukan sampai sekarang untuk Denzel dan Axel? Tetap dilakuin sih, tapi kalau mulai sekarang nih kan kayak kita tuh kita pakai kita dating, kita bilang gitu. Jadi ada waktunya aku dating sama papanya, ada waktunya aku dating sama Denzel doang gitu kan, sama Axel doang. Tapi mulai sekarang Denzel lebih kayak udahlah ajak Dede aja gitu, malah lebih kayak gitu. Udah ajak Dede aja karena mungkin dipikir lebih seru kali ya gitu sih. Jadi tapi menurutku yang one on one di awal-awal itu penting banget karena mereka ngerasa sama ini kan mamanya selalu sama dia nih, terus tiba-tiba ada bayi baru lah ya, gitu. Oke, nah terus nih ya Mbak Firda, nih banyak juga mungkin yang pengen tahu gimana sih rasanya atau serunya punya anak dua nih ya, cowok terus bedanya cuma 2,5 tahun. Serunya tuh gimana dan tipsnya tuh gimana sih Mbak gitu kan untuk tetap menjaga kewarasan ya. Saya aja anak baru 1 masih bayi kayak aku udah nggak punya waktu sendiri, aku udah nggak bisa kesini kesana. Nah ini 2 cowok-cowok lagi kan, cowok-cowok mah ininya kuat banget ya, energinya nggak habis-habis gitu. Kalau dibilang tips gimana ya, karena jujur aja masih struggling sih Mbak, kayak hampir gila atau kadang udah gila, kadang sehari-hari ya ngerasainnya gitu kan. Karena bener-bener mereka tuh tenaganya nggak habis. Nah itu gitu kan. Dan kadang ada yang bilang nih kalau anak cowok tenaganya nggak habis, anak cewek mulutnya nggak berhenti. Nah saya dapat dua-duanya. Jadi lengkap ya, tenaga nggak habis, mulut nggak gitu berhenti kan. ya. Nah, jadi udah bawel-bawelan, cuma ya disyukurin aja sih. Maksudnya kadang ngerasa banyak loh di luar sana yang ngalamin speech delay, yang ngalamin tuh mereka global delay lah gitu kan, kayak ya bersyukurlah anaknya tuh masih dipercayain Tuhan sehat dan lain-lain gitu. Terus kalau saran aku mungkin ya kesusahan sehari cukup sehari lah gitu. Jadi kadang mikir aduh ini ntar takutnya besok-besok nih kayak misalnya sekarang makan sambil disuapin, nanti udah kejauhan mikir kenapa ya ke depannya bakal disuapin terus nggak ya gitu-gitu. Jadi kayak ya belum tentu juga kan bakal kejadian. Jadi kayak jangan overthinking gitu lah ya. Benar. Ya udah susahan sehari aja gitu. Oke, jadi jangan khawatir ya, karena ya itu tadi ya, kita mungkin kadang kalau lagi sibuk ngurusin anak terus mikirnya ke situ terus, padahal mungkin ada hal-hal lain kayak tadi lah, mungkin di luar sana ada yang nggak seberuntung ini ya, ada yang lebih susah lagi gitu. Jadi nikmati aja gitu kali ya Mbak ya. Nah terakhir nih ya, apa sih harapan Mbak Firyani untuk buku terbaru nih Sibling With Rivalry? Karena ternyata udah banyak banget yang suka dan ternyata banyak nanyain tema adik kakak ini gitu. Nah ini harapannya gimana nih dari Mbak? Harapanku buat yang kan sebenarnya sebelum buku kedua launching kan itu ditanya dulu nih ke followers mau betul, temanya apa. Ada yang bilang mau gadget, ada yang bilang mau sibling rivalry gitu kan. Jadi semua yang ngevote sibling rivalry beli loh ya. Pesan sponsor nih gitu. Pesan sponsor. Enggak bercanda. Jadi pesanku ya semoga bisa di-enjoy bukunya. Terus bisa, karena aku membuatnya itu bener-bener lumayan lama ya, lebih lama daripada yang It's Okay to Cry, karena tuh sebenarnya banyak banget yang pengen aku sampein tapi tuh harus dikemas di satu cerita. Gitu. Jadi ya semoga bukunya bisa memberkati sih gitu. Dan maksudnya kayak kadang emang awal-awal punya anak baru gitu tuh pusing banget gitu. Betul. Cuma pasti bisa dilewati lah. Oke, jadi ini benar-benar buku yang akan menemani kehadiran adik nih ya untuk sang kakak, supaya tahu bahwa itu tadi ya, cinta itu sebenarnya nggak bisa nantinya akan dibagi, tapi akan sama aja besarnya gitu ya. Jadi jangan khawatir bagi para sahabat Mizan, orang tua yang di sana mau menghadapi ini anak kedua atau kakaknya udah mulai rewel-rewel mungkin ya, udah mulai cemburu. Nah bisa dibacakan buku Sibling With Rivalry. Dan juga jangan lupa lengkapi juga koleksi yang sebelumnya, It's Okay to Cry, Semua Anak Boleh Menangis. Karena ini juga salah satu yang paling dicari sama orang, karena kayaknya tema yang belum ada nih Mbak ya di Indonesia ya, tentang regulasi emosi ya. Terima kasih banget Mbak Firyani atas waktunya udah share tentang bukunya, buku It's Okay to Cry, buku Sibling With Rivalry. Mudah-mudahan kita bisa ada next buku lagi mungkin. Amin. Ya Mbak ya. Oke, terima kasih banget sahabat Mizan juga yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Nanti kita ketemu lagi di podcast Buku Anak selanjutnya. Terima kasih.